Alih-alih sending yang terkasih, shalom dan selamat pagi bagi kita semua. Semoga sukacita yang dari Tuhan melingkupi atas kita dalam melakukan aktivitas kita hari ini. Tapi sebelumnya mari kita luangkan waktu kita sejenak mendengar akan firman Tuhan. Dari 1 Timotius pasal 1 ayatnya yang kelima berbunyi demikian. Tujuan nasihat itu ialah kasih yang timbul dari hati yang suci, dari hati nurani yang murni, dan dari iman yang tulus ikhlas. Alih-alih sending yang terkasih dalam Tuhan, makin kesini dalam perkembangan zaman dengan melaju yang cepat, sudah sangat sulit bagi setiap orang untuk menerima nasihat. Fenomena sudah sangat jelas terlihat di depan mata kita, di mana ada banyaknya persoalan. Misalnya yang terjadi belakangan ini, di mana murid dan orang tua murid tidak terima ketika guru menasihati anaknya. Dan ada banyak contoh lain yang kita jumpai dalam hidup kita. Sederhananya, nasihat adalah ajaran, petunjuk, peringatan, atau teguran yang baik dan tulus, bertujuan memberikan panduan untuk kebaikan, memperbaiki situasi, atau membantu mengambil keputusan. Atas pengertian sederhana ini dipertegas pula dengan firman Tuhan hari ini bahwa nasihat itu timbul dari hati yang suci, nurani yang murni, dan dari iman yang tulus ikhlas. Maka siogianya nasihat adalah bertujuan baik. Timotius dalam teks ini harus memberikan teguran untuk orang Kristen di Efesus. Tujuan pertamanya adalah karena kasih. Karena kasih mencangkup kasih kepada Allah dan juga kepada sesama. Maka sebagai sesama sangat perlu menunjukkan kasih. Salah satunya melalui teguran dan nasihat. Tujuannya adalah untuk menjauhkan mereka dari ajaran sesat yang tidak berguna. Menyampaikan teguran dan nasihat adalah bagian dari kasih itu sendiri, di mana kasih dikatakan salah satunya adalah tidak mementingkan diri sendiri. Dalam hal ini, ketika kita menasihati orang dengan dasar dari hati yang suci, nurani yang murni, dan iman yang tulus ikhlas, maka di tahap itulah kita sedang peduli dengan orang lain. Sama seperti Paulus melalui Timotius yang peduli dengan kehidupan dan arah hidup yang baik bagi jemaat Kristen Efesus untuk tidak terjerat pada ajaran yang sesat. Namun yang menjadi pertanyaan, mengapa ada banyak respon yang kurang baik yang dilontarkan kepada yang memberikan nasihat ketika seseorang memberikan nasihat, seperti contoh yang kita utarakan tadi di atas. Alih-alih sending yang terkasih, baiklah kiranya pemberi nasihat dan penerima nasihat memahami betul bahwa nasihat itu bertujuan untuk sebuah kebaikan. Dan baik jugalah pemberi nasihat dan penerima nasihat memberi nasihatnya dan menerima dalam keadaan hati yang suci, hati nurani yang murni, dan iman yang tulus ikhlas. Bukankah sebagai manusia kita rindu untuk hidup dengan kasih, hidup dengan kepedulian dari orang lain? Kita butuh diperhatikan dalam hal ini. Kepedulian itu bukan mementingkan dirinya sendiri, tapi juga mementingkan sesamanya. Kasih dan kepedulian itu adalah untuk kebaikan kita dan orang lain. Salah satunya kita terima melalui nasihat yang diberikan orang lain dan juga nasihat yang kita terima dari orang lain. Alih-alih sending yang terkasih, misi kita hari ini adalah bagaimana kita bisa saling menasehati, memberi dan menerima nasihat dengan motivasi bahwa itu adalah bagian dari kasih kepada sesama. Itu dilakukan dengan hati yang suci, hati nurani yang murni, dan iman yang tulus ikhlas. Kiranya kita boleh melihat nasihat itu bukan karena alasan kebencian, tapi alasan kasih dan kepedulian untuk hidup kita yang lebih baik. Amin.